Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, beberapa waktu belakangan ini ya banyak yang mengkritik saya juga. Ada sebuah video dikirim ke saya oleh netizen. Ada seorang, ya dia nggak mengenalkan namanya sih. Nggak tahu saya namanya, dia mohon maaf Pak Yai, nama antum saya nggak kenal. Dia bilang dalam video itu, saya itu dari Rumongso Channel, itu Rumongso itu nggak level dengan beliau. Yang kedua, baca ayatnya salah-salah. Yang ketiga, maksud surat At-Taubah 60 itu adalah zakat. Sebenarnya saya berharap orang-orang pemburu Yusuf Mansur itu orangnya alim-alim. Sebenarnya ada satu Mas Hanif, cuman dia juga tidak aktif sih. Kalau macamnya Rumongso Channel, terus Jia TV, Cahaya Islam, ya mohon maaf, ya kelasnya nggak level lah ya. Artinya dia tidak alim, ya, tidak tahu tentang agama. Cuman kalau bacot ya, ngomong ya bisa, semuanya bisa, tinggal belajar baca buku ya. Membaca Quran saja banyak salahnya. Kemarin terjemah At-Taubah 60 juga parah itu. Tak tunggu klarifikasinya untuk dihapus atau diperbaiki juga enggak. Padahal itu fatal ya. Dan juga tak lihat juga di salah satu kontennya Mas, siapa itu, Pak Arif Wibowo, siapa itu, sama. Jadi rata-rata yang memburu Ustaz Yusuf Mansur, yang notabene bilangnya membela orang-orang lemah itu, ternyata memang rata-rata tidak bisa agama ya. Sehingga akan terjadi kacau ya. Jadi sebenarnya saya tidak mau menanggapi karena ya level ya, kurang alim sama ya, tanggung bos. Dan cuma ngomong saya juga bisa ngomong sebenarnya. Sekarang kita akan bahas hal ini secara lebih biar jelas saja gitu. Yang pertama itu ya nggak level tuh maksudnya gimana? Saya mau mengaku ya saya ilmu agamanya cetek. Karena ilmu agama saya itu didapatkan melalui membaca buku dan bertanya kepada orang-orang. Dan saya nggak ngerti ngelmu gitu. Atau ilmu laduni. Dia yang antum bilang nggak level tuh di mananya Pak Yai. Kalau Pak Yai merasa ya ilmu lebih tinggi, ya sekarang mari kita sama-sama berpihak kepada kebenaran. Sekarang saya akan membahas ini dalam konten itu Wirda Mansur bercerita sedekah ke Bapak pagi-pagi, sore-sore udah dibalas sedekah 50 juta, dibalas itu langsung 1,3 miliar dengan mobil BMW. Nah menurut Pak Kiai, menurut antum itu benar nggak? Itu sekarang jangan dicari, oh ini nggak level, nggak mengerti agama ya. Kan susah kita gitu. Saya dengan terus terang memang ilmu agama saya itu rendah. Ya walaupun dari kecil saya sudah belajar terus, mengajar, belajar ya. Tapi faktanya begini ya saya terimalah gitu. Yang kedua, memang surat At-Taubah ayat 60 itu secara spesifik maksudnya zakat. Tapi saya membahas di situ tuh bukan ya ada kadang ketelinsut gitu. Karena kita dalam membahas bahwa apa yang dilakukan Wirda Mansur itu bukan begitu maksud Islam. Nah, antum jelasin sekarang posisinya di mana gitu. Biar kita jelas Pak Yai. Karena kadang-kadang kita lihat ya, ukuran keislaman itu dari mana? Dari pakaian. Kalau orang berbaju koko, berpeci itu dia ilmu agamanya tinggi gitu. Kan nggak mesti begitu juga. Contohnya nih peci saya nih. Peci yang saya pakai ini itu berdasarkan transformasi sejarah. Ini dalam kajian ilmu antropologi ini yang saya tahu ya, itu Profesor Dr. Parsudi Suparlan pernah ngajarin bagaimana sebuah image itu atau sebuah penilaian itu melalui proses transformasi. Contoh peci. Apa sekarang peci itu lambang keislaman? Iya. Itu berproses, tapi sebelumnya ingat peci itu tidak ada sejarahnya dari Timur Tengah.
Maka itu di Arab Saudi nggak ada orang berpeci. Peci itu mengemuka kemudian ketika Bung Karno meneguhkan identitas perjuangan itu, ya harus pakai peci. Itu yang diceritakan oleh Bung Karno di dalam bukunya Soekarno penyambung lidah rakyat. Seperti yang diceritakan kepada Cindy Adam gitu. Jadi kata Soekarno, saya lah yang mengatakan peci itu, memakai peci itu simbol kaum Republikan. Republikan. Kemudian ditambah lagi kata Bung Karno, lama-lama kepala saya juga botak, maka cocok lah pakai peci. Dalam perkembangan sejarah juga ya peci itu juga dipakai oleh PKI. Lihat aja tuh foto-fotonya itu tahun-tahun 20-an itu. Ya kaum Republikan apakah dia kaum nasionalis, kaum agama atau komunis, dia memakai peci seperti ini. Nah, setelah Indonesia merdeka, peci itu menjadi simbol nasional. Maka di acara-acara resmi, Bung Karno, menteri-menteri, pejabat pakai peci. Di zaman Pak Harto juga begitu peci. Nah, sekarang terjadi juga degradasi makna peci. Karena itu, penjahat-penjahat yang sudah ketangkap, lalu disidangkan, di persidangan dia pakai peci. Apa itu artinya dia lebih alim gitu? Enggak juga. Jadi pakaian kiai itu dulu tuh sebelum abad ke-20, ya, abad 19, 17, 18 itu ya dia memakai gamis dan memakai sorban. Jadi seperti yang antum pakai itu pakaian mubalik, kalau sekarang mubalik lah ya di Jakarta, karena di sini udara panas gitu. Jadi dia memakai lebih sederhana. Jadi nggak ada itu hubungannya, oh ini lebih Islam gitu, ini level saya lebih tinggi gitu. Begitu juga baju koko itu sekarang menjadi baju Islam. Kalau itu nggak ada asal itu dari Timur Tengah. Karena itu di dalam tradisi pakaian Islam di Timur Tengah, apakah itu di Saudi, apakah itu di Irak, di Kairo, nggak ada orang baju koko. Karena asal-usul baju koko itu dari Cina, namanya baju gunting Cina. Dia mau cetung, pengikut-pengikutnya yang long march, baju seperti itu. Ya kalau di sini ya kaum PKI juga pakai baju koko. Cuma dalam perkembangan sejarah dia mengkristal menjadi baju takwa gitu. Dia orang kalau ke masjid memakai baju seperti itu. Nah di pesantren-pesantren, santri-santri memakai baju koko dan peci. Tambah nanti sarung gitu. Itu tidak ada tuhnya proses sejarah saja menurut saya Pak ya. Ini nggak ada tuh ukurannya level lebih tinggi gitu. Kalau membaca kita membaca cepat ya kadang-kadang baca ayat itu kurang fasih ya, itu bisa dimaklumi lah. Tapi kalau maksud hukumnya salah gitu, itu baru kita bisa melakukan koreksi besar-besaran. Jadi kalau saya terlupa menyebutkan maksudnya itu adalah zakat gitu, itu bukan berarti kita ini nggak level. Gitu. Nah sekarang coba Pak Kiai buat juga narasi gitu tentang apalah gitu. Baru kita lihat nanti kalau memang level Pak Kiai tinggi ya nggak apa-apa, mari kita sama-sama menegakkan kebenaran itu aja. Kami ini sebenarnya ya setitik debu lah di tengah lautan ilmu. Kalau Pak Kiai mungkin ilmunya lebih banyak. Tapi mari kita bersikap sama-sama bahwa kemungkaran ini, kebatilan ini harus ditolak. Jangan dengan dalih apapun nanti, wah ini nggak level, ini nggak ngerti agama. Kalau orang balik bertanya, ya ukurannya yang mana? Kan susah juga. Apa ukurannya? Banyaknya buku, pembahasan, atau sikap gitu. Jadi itu yang perlu kita lihat gitu. Kemudian kita lihat lagi dalam pembicaraan agama itu memang karena keseringan kita memang harus tertulis gitu. Kalau tertulis itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita juga melihat ini Pak Kiai, ini saya matur suwun kepada Pak Kiai ada kritikannya. Tapi juga perlulah dibuat narasi seperti apa gitu. Biar kita juga bisa menyesuaikan diri, oh yang level itu seperti ini gitu.
Tapi yang jelas dari sisi apa gitu ya. Kalau kita lihat pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu ya dari segi sikap, keimanan, dan prinsipnya. Kalau kefasihan gitu, Abu Jahal itu juga fasih berbahasa Arab. Tapi apakah Abu Jahal itu bisa dikatakan sebagai orang yang tinggi ilmunya sehingga dia melebihi level siapapun gitu. Ini hati-hati karena kesombongan seperti ini, kesombongan seperti ini cenderung dilakukan untuk merendahkan orang. Tiba-tiba nggak level, tiba-tiba udah nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, sekarang coba antum bikin juga, biar kita dengar juga ya seperti apa gitu. Jadi dari saya sekedar koreksi, kalau ada kesalahan saya sudah saya koreksi ya. Memang maksud surat At-Taubah ayat 60 itu secara spesifik penegasan adalah zakat. Zakat ya, kalau ada yang kelupaan saya koreksi. Tapi maksud saya di dalam membahas ini konten itu adalah adanya penyelewengan maksud sedekah yang dikemukakan oleh Wirda Mansur. Nah ini kalau antum merasa yang dikemukakan oleh Yusuf Mansur itu benar, yang dikemukakan oleh Wirda Mansur itu benar, ya tolonglah dibuat narasi biar kita bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.